Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nur Halimah. Saya dari kelas 4B jurusan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi UAS saya, yaitu aplikasi rumah sakit berbasis Java PBO. Judul aplikasi saya yaitu aplikasi rumah sakit, yang bisa kita lihat di project sebelah kiri saya, aplikasi rumah sakit yang di dalamnya ada dua kelas, yaitu data pasien dan data dokter. Aplikasi ini dibuat menggunakan Java dengan konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO. Di sini saya akan menjalankan aplikasi saya. Di sini saya pilih debug, lalu debug file. Nah, ini adalah frame utama saya. Di sini ada login atau masuk. Jika saya klik, di sini ada 3 menu, yaitu login, logout, dan exit. Karena kita akan masuk ke aplikasi, di sini saya memilih login. Nah, ini adalah user login saya. Di sini saya akan masukkan username, admin, dan password. Lalu login. Nah, login berhasil. Oke. Nah, ini adalah menu utama. Di sini ada aplikasi rumah sakit yang di dalamnya terdapat kelas pasien dan kelas dokter. Sekarang kita mulai dari kelas pasiennya dulu. Kita klik. Oke, ini adalah kelas pasien atau untuk memasukkan data pasien. Fungsinya itu yaitu untuk menyimpan data pasien, nomor NIK, nama lengkap pasien, jenis kelamin, umur pasien, dan alamat pasien, dan dibantu juga dengan tombol simpan, edit, hapus, cari, dan keluar. Ini untuk menyimpan data pasien, dan ini tombol edit untuk mengedit data pasien jika ada kesalahan, dan untuk menghapus data pasien, mencari data pasien, dan keluar dari kelas rumah sakit. Di sini ada menu utama. Jika diklik, maka akan kembali ke menu utama. Di sini saya akan mencoba memasukkan contohnya nomor NIK pasien, yaitu 0912345, dan nama lengkap pasien itu misalnya Mesriana Damanik, jenis kelaminnya perempuan, usianya 21, dan alamatnya Kisaran. Nah, jika kita sudah melengkapi data-data pasien ini, dan kita akan mengklik tombol simpan yang berfungsi untuk menyimpan data pasien ini ke dalam tabel dan database. Ini akan saya klik tombol simpan. Data berhasil disimpan. Oke, ini dia Mesriana Damanik. Nomor NIK-nya, jenis kelamin, usia, dan alamat. Inilah fungsi untuk aplikasi rumah sakit ini yang ada kelas data pasiennya, untuk mempermudah kita nanti di rumah sakit untuk membuat data-data pasien, mencari, mengedit, dan menghapus data pasien. Oke, sekarang kita ke menu utama. Kita masuk ke kelas dokter. Nah, ini sama seperti di data pasien tadi, cuma bedanya di sini kita membuat data dokter, yaitu fungsinya adalah sama seperti tadi. Untuk menyimpan data dokter ada ID dokter, nama dokter, nomor telepon dokter, spesialis dokternya, spesialis apa,
jenis kelamin, dan juga didukung oleh tombol simpan, edit, hapus, cari, dan keluar. Sekarang kita akan langsung saja memberikan contoh untuk ID dokternya, misalnya D04. Di sini nama dokternya Dokter Wahyuni. Nomor teleponnya 087654. Itu aja ya teman-teman. Jenis kelamin, di sini ada pilihan jenis kelamin, jadi kita tidak perlu mengklik manual perempuan atau laki-laki, itu sini ada pilihannya perempuan. Dan spesialisnya juga di sini ada pilihan, misalnya di rumah sakit di tempat saya bekerja ini spesialis umum, gigi, anak, dan bedah saja. Jika nanti mau ditambahkan juga bisa. Di sini kita buat aja spesialis dokter bedah. Oke, kita klik tombol simpan. Nah, data berhasil disimpan. Oke, ini dia Dokter Wahyuni. Nah, sekarang sudah tampil di tabel, dan ini juga tersimpan di database XMPP MySQL. Nanti akan saya perlihatkan di akhir video ya teman-teman. Dan di sini juga ada menu utama. Untuk kembali ke menu utama, oke, sekarang saya akan memperlihatkan, karena saya sudah memperlihatkan kelas pasien saya, kelas dokter saya. Sekarang saya akan perlihatkan kode programnya. Di sini saya klik login masuk lagi. Saya pilih logout. Nah, jika saya pilih logout, maka kita kembali ke user login, dan ini bisa juga kita klik pilih exit, keluar aplikasi. Oke. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kode programnya. Yang pertama itu saya menggunakan kelas new JFrame Prom ya. No. Juga J internal frame Prom. Oke. Ini tadi kelas data pasien saya. Ini saya memakai label sama ini tabelnya, ini tombol BTN nya. Oke, saya klik tombol simpan. Nah, ini adalah kode program untuk tombol simpan. Prepare port BTN simpan. Ada string nick, string nama, jenis kelamin, usia, alamat. Ini sesuaikan dengan yang kita inginkan yang di aplikasi tadi. Ini teman-teman. Nah, sampai sini. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan untuk tombol edit. Ini prepare point BTN edit. Teman-teman bisa lihat di sini kode programnya. Ini panjang juga kode programnya. Oke, sampai sini udah. Kita kembali ke desain. Sekarang untuk tombol hapus. Ini dia untuk BTN hapusnya. Ini kode programnya. Teman-teman bisa lihat di sini.
Oke, sekarang untuk tombol cari. Ini adalah kode programnya. Oke. Sekarang untuk tombol keluar, saya rasa teman-teman juga tahu ini cuma dispose saja, ada lain-lainnya. Ini untuk tombol menu utamanya, untuk kembali ke menu utama, untuk memanggil menu utama. Ini dia, sekian saja. Oke, ini untuk prepare point, ini prepare point untuk tabel pasien mouse clickernya. Di tabel juga kita isi program. Ini dia program untuk tabelnya. Oke. Ini koneksinya. Maaf, ini importnya. Oke, sekarang ke dokter. Saya lupa, ini saya pakai radio apa ya teman-teman, radio button. Untuk jenis kelamin dan perempuan saya menggunakan radio button. Sekarang untuk kelas dokter juga sama seperti kelas pasien tadi. Untuk ini saya menggunakan combo box. Combo box jenis kelamin dan spesialis saya menggunakan combo box untuk dokter ini karena praktis dan mudah. Nanti ya kalau sudah aplikasinya dijalankan, kita tinggal klik tanda panah ke bawah, maka akan keluar pilihan. Oke, ini sama saja seperti yang pasien tadi, pakai tabel, label, text field, button. Nah, ini sekarang untuk dokter saya akan melihatkan codingan untuk tombol simpannya. Ini dia codingan untuk tombol simpan atau kode programnya. Oke, sudah. Teman bisa pause saja jika ingin melihatnya. Ini sekarang kita ke tombol edit. Ini tombol edit, ini adalah kode programnya, prepare point edit btn action performance. Ini adalah kode program untuk tombol edit ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Sekarang tombol hapus, prepare point, hapus btn. Ini adalah untuk tombol hapusnya. Ini ada yang panjang ke samping, saya geser.
Sekarang tombol cari, ini kode program untuk tombol cari. Oke. Oke, sudah sampai sini ya teman-teman. Sekarang tombol keluar sama, cuma dispose saja. Dan untuk menu utama juga sama seperti di pasien tadi. Ini untuk memanggil tombol menu utama atau kembali ke menu utama. Oke, oh ini ada tampil semua. Ini jika diperlukan aja ya teman-teman. Ini adalah untuk tombol BTN tampil semua. Ini cuma jika diperlukan aja teman-teman. Nah, ini adalah kode programnya. Nih. Oke. Ini adalah frame utama saya. Ini saya pakai ini dia. Itu ya. Ini saya memakai menu 1. Menu bar. Ini saya memakai menu bar. Nanti kalau sudah dikasih menu barnya, klik, pilih aja event. No, ada deh from palette, lalu pilih menu item sampai 3 dan beri nama login, logout, exit. Oke, dan ini desktop pen ya teman-teman. Kita menggunakan desktop pen. Ini tombol loginnya. Ini kode program untuk menu loginnya, menu logout, ini dia, dan menu exit ini dia. Oke, ini kelas login from saya seperti ini. Ini pakai panel ya teman-teman. Lalu kasih warna aja. Ini saya masukkan gambar-gambar seperti ini untuk mempercantiknya. Ini BTN loginnya. Ini simple sekali. Ini untuk kode program BTN loginnya. Oke. Nah, ini untuk menu utama. Oke, ini pakai ini ya teman-teman, tombol button. Lalu saya masukkan gambar. Ini di dalamnya juga ada codingan. Nah, ini untuk tombol button data pasien itu, ini kode programnya untuk memanggil kelas data pasien, dan ini untuk kelas dokternya untuk memanggil kelas data dokter. Oke. Sekarang saya perlihatkan database-nya. Pilih admin. Di sini database saya sudah hidup ya teman-teman. Klik start dulu bagian APC dan MySQL-nya. Pastikan sudah berwarna hijau seperti ini, berarti ini sudah hidup database-nya. Lalu klik admin 2 kali. Nah, kita akan diarahkan di sini. Di sini saya mempunyai database namanya db_rumah sakit. Saya klik. Di dalamnya ada 2 kelas, yaitu dokter dan pasien. Ada tabel dokter dan tabel pasien, maksudnya bukan kelas ya, tapi tabel dokter dan pasien. Nah, ini untuk tabel pasien, saya klik.
Oke, ini adalah isi data-data tadi yang sudah kita jalankan di aplikasi dan tersimpan di tabel dan otomatis tersimpan di database. Kenapa bisa tersimpan? Karena kita koneksikan ke database. Ini tadi yang terakhir kita masukkan, Mesriana Damani, masuk ke tabel pasien di database. Oke, sekarang untuk dokternya. Nah, ini data dokternya, Dokter Wahyuni juga masuk ke sini. Sama seperti pasien tadi, di aplikasi tadi kita sudah memasukkan data dokter dan tersimpan ke tabel. Kita sudah melihatnya di tabel dan otomatis juga tersimpan di database karena sudah kita koneksikan di database. Oke teman-teman, dan kalau tombol-tombol seperti tombol cari, tombol edit, tombol hapus itu jika kita menjalankannya di aplikasi maka juga berdampak di database. Kalau kita mengedit data pasien atau dokter di aplikasi tadi, maka itu akan teredit otomatis di database juga. Oke, saya kira sampai sini sajalah video saya ini, semoga bermanfaat. Jadi itu tadi adalah review saya mengenai aplikasi rumah sakit saya. Buatan saya, aplikasi ini masih sederhana tapi sudah bisa membantu mencatat data pasien dan dokter dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.